Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Batur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan CRUD PHP dan OOP PHP. CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Kegunaan CRUD adalah untuk membaca, menyisipkan, dan manipulasi, mengedit, dan menghapus data table. OOP, Object Oriented Programming atau OOP. Dalam bahasa Indonesia artinya programan berbasis objek atau PBO adalah sebuah konsep di mana properti atau variabel dan juga metode atau fungsi dibungkus dalam sebuah kelas. Perbedaan CRUD PHP dan OOP PHP. Ada tiga perbedaan antara CRUD PHP dan OOP. Yang pertama ada keamanan, kedua struktur kode, dan ketiga konsep. Cheat. 1. Keamanan. Dalam PHP dasar, prinsip keamanan tersebut tidak bisa diterapkan karena tidak bersifat prosedural. Hal itulah yang kemudian menjadi pembeda yang cukup membedakan keduanya secara jelas. Dalam OOP PHP, prinsip keamanan OOP seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme dapat diimplementasikan atau diterapkan. Ini dapat membuat kode yang dibuat lebih aman dan menghindari masalah seperti penggunaan variabel yang tidak terkontrol. Yang kedua ada struktur kode. PHP dasar biasanya memiliki satu file yang berisi kode yang diperlukan untuk melakukan 4 operasi CRUD. Di OOP PHP, setiap operasi CRUD diimplementasikan di kelas yang berbeda. Ini membuat pengembangan kode, debugging, dan pemeliharaan lebih mudah. Yang ketiga ada konsep. Dalam PHP dasar, konsep pemrograman ini lebih bersifat prosedural, sedangkan dalam konsep dasar OOP ini merupakan cara pemanggilan suatu objek dalam kelas. Sebagai contoh, ketika ada seorang instruktur pramuka yang membagi peserta pramuka ke dalam beberapa kelompok kecil yang memiliki tugasnya masing-masing untuk membantu menyelenggarakan kegiatan perkemahan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mariza dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya akan mempresentasikan CRUD PHP dasar dan CRUD PHP OOP. Pengertian CRUD. CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Keempat hal tersebut merupakan perintah dengan peran yang esensial dalam sebuah aplikasi database yang sifatnya relasional. PHP natif atau prosedural. PHP prosedural adalah bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan, pembuatan, dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersama dengan HTML. PHP OOP, pemrograman berorientasi objek atau biasa dikenal dengan Object Oriented Programming atau OOP adalah sebuah paradigma dalam pemrograman yang menyelesaikan masalah program dengan menyediakan objek-objek terdiri dari beberapa atribut dan metode yang saling berkaitan dan disusun ke dalam satu kelompok atau yang disebut dengan kelas. Nantinya objek-objek tersebut akan saling berinteraksi untuk menyelesaikan masalah program. Selanjutnya, perbedaan PHP natif dan PHP OOP. Dalam konsep prosedural, program utama dibagi menjadi bagian-bagian kecil berdasarkan fungsi dan diperlakukan sebagai program terpisah untuk program yang lebih kecil individu. Dalam konsep OOP, program dibagi menjadi potongan-potongan kecil yang disebut objek yang digunakan turunan dari kelas. Yang kedua, prosedural tidak memiliki akses modifiers seperti pada OOP. Sedangkan OOP memiliki akses modifiers seperti public, protect, dan private. Yang ketiga, CRUD dasar diimplementasikan secara prosedural dengan fungsi terpisah dan linear. Sedangkan CRUD OOP diimplementasikan secara terstruktur sesuai dengan OOP PHP, yaitu kelas, objek, atribut, dan metode. Selanjutnya saya akan menampilkan kode dari CRUD dasar. Berikut ini adalah kode dari config PHP, yaitu untuk mengkoneksikan ke database. Next. Berikut ini adalah kode CRUD create. Selanjutnya ada kode CRUD update. Dan ini kode CRUD delete. Dan terakhir ada kode CRUD read.
Selanjutnya adalah CRUD OOP. Yang pertama ada file config. Di file ini terdapat satu kelas yang memiliki beberapa function. Yang pertama ada function kode untuk mengkoneksikan ke database. Yang kedua ada kode CRUD create. Yang ketiga ada kode CRUD read. Yang keempat ada kode CRUD update, dan yang terakhir ada kode CRUD delete. Selanjutnya ini adalah kode create PHP OOP. Dan ini adalah kode update PHP OOP. Terakhir ini adalah kode index atau tampilan pada PHP OOP. Kelebihan dan kekurangan CRUD dasar. Kelebihan: lebih sederhana, efisiensi dan keefektifan pengerjaan atau eksekusi barisan perintah program. Memiliki penulisan program dengan struktur logika yang lebih umum dan mudah dipahami. Hal ini dikarenakan pemrograman prosedural hanya memiliki 3 struktur dasar di dalamnya, yaitu struktur seleksi, struktur pengulangan, serta struktur berurutan. Kekurangannya yaitu kode terlihat tidak rapi, program sulit diterjemahkan, dan pemrograman prosedural memiliki program yang cukup sulit untuk dirawat karena kesulitan dalam merubahnya. Ketika menggunakan pemrograman prosedural, program sulit dirubah tanpa harus mempengaruhi fungsi dari sebuah sistem yang ada secara keseluruhan. Kelebihan dan kekurangan CRUD OOP. Kelebihan: penggunaan kelas yang hemat. Dengan menggunakan method, kita tidak perlu tahu teknis yang ada di dalam program. Kemudian fungsi yang satu tidak akan mempengaruhi fungsi yang lainnya, jadi kita tetap bisa membuat beberapa fungsi di dalam satu kelas. Yang keempat, dapat mempermudah pembuatan library. Selanjutnya mudah dibaca dan kodenya lebih terstruktur. Dan terakhir memiliki sintaks seperti C dan C++. Kekurangannya membutuhkan ruang penyimpanan memori yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pemrograman prosedural atau imperatif. Kemudian lebih sulit ketika menyembunyikan guna kepentingan security akibat lebih responsif, sehingga program dapat diurai dengan lebih mudah. Dan terakhir membutuhkan waktu belajar yang lebih lama untuk pemahaman dasar tentang OOP. Kesimpulannya adalah CRUD OOP memiliki kode yang tersusun rapi dan terstruktur sehingga mudah dipahami dibandingkan CRUD dasar. CRUD OOP juga sangat efektif jika digunakan untuk membuat aplikasi yang berskala besar, sementara CRUD dasar efektif jika digunakan untuk membuat aplikasi yang sederhana atau berskala kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Fatih Farhat dari kelas 11 PPLG 2. Pengertian PHP native. PHP adalah bahasa pemrograman yang memiliki sifat script server side dan mampu membuat halaman website yang dinamis. PHP native adalah aplikasi pemrograman website yang menggunakan gabungan bahasa pemrograman dan didasari oleh bahasa pemrograman. Native sendiri memiliki arti asli atau sebuah pemrograman PHP yang dibangun oleh seorang programmer tanpa menambahkan istilah untuk setting maupun konfigurasi yang lainnya. PHP native adalah sebuah program yang digunakan untuk membangun sebuah website dengan PHP dari nol, termasuk menyiapkan kerangka kerja yang diperlukan. Pengertian OOP PHP. OOP PHP, pemrograman berorientasi objek. OOP adalah pemrograman di mana program dibangun dari objek. Dengan kata lain, sebuah program terdiri dari objek yang seperti entitas yang memiliki data yang terkait dengannya dan kemampuan untuk bertindak atas data tersebut. Objek-objek ini berinteraksi satu sama lain untuk menjalankan fungsionalitas program yang diinginkan. OOP dapat membantu menjalankan program yang besar dan kompleks dan juga memudahkan untuk mengubah program sesuai kebutuhan. Ini dia contoh source code-nya. Sebelah sini ada contoh PHP OOP dan sebelah sini ada contoh PHP native. Kesimpulan, PHP native lebih mudah dipelajari dan diimplementasikan, sedangkan OOP sulit untuk dipahami dan cukup rumit. Ada penyesuaian pada tata letak struktur program untuk pengkodean yang lebih optimal dengan cara berorientasi pada objek, karena memanage class, objek, dan lain-lain.
Hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beda Talfia. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang CRUD. Yang pertama ada PHP natif. Natif adalah bentuk penulisan kode menggunakan PHP yang digunakan dari nol untuk merancang sebuah halaman website. PHP natif biasanya sering digunakan oleh para developer yang mempunyai keahlian khusus dalam hal coding dan menyusun sebuah algoritma dan struktur data yang baik, sehingga dapat memungkinkan untuk membuat alur kerangka kerja yang optimal dan memiliki fungsionalitas tinggi. Yang kedua ada OP PHP, merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi pada paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. OOP diciptakan untuk mengatasi keterbatasan pada bahasa pemrograman tradisional. Konsep dari OOP sendiri adalah sebuah pemecah masalah dibagi ke dalam objek. Dalam konsep OOP, data dan fungsi-fungsi yang akan mengoperasikannya digabungkan menjadi satu kesatuan yang dapat disebut sebagai objek. Di sini ada contoh OOP PHP dan PHP natif. Kesimpulannya bahwa PHP natif lebih sederhana dan mendasar dibanding dengan PHP OOP yang lebih kompleks. Untuk pemula, saya rasa cocok menggunakan PHP natif. Jika sudah lebih mengenal PHP natif, bisa dilanjut menggunakan PHP OOP karena memungkinkan memiliki fitur-fitur yang lebih canggih dibandingkan PHP natif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istraudina dari 11 PPLG 2. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan CRUD OOP dan CRUD PHP dasar. Apa itu CRUD? CRUD adalah akronim dari 4 fungsi utama, yaitu create, read, update, dan delete. 4 fungsi tersebut menjadi komponen penting untuk memfasilitasi interaksi database. Penting untuk kamu memahami 4 fungsi utama berikut ini. Perbedaan CRUD OOP dan CRUD PHP dasar. CRUD dasar diimplementasikan secara prosedural dengan fungsi terpisah dan linear. CRUD OOP PHP diimplementasikan secara struktur sesuai dengan OOP PHP, kelas, objek, atribut, dan metode. Kelebihan CRUD OOP dan CRUD PHP dasar. Kelebihan CRUD OOP: penggunaan lebih sulit daripada CRUD PHP dasar, namun lebih terstruktur dan efektif untuk membuat aplikasi database berskala besar. Kelebihan CRUD PHP dasar: penggunaan CRUD PHP dasar lebih mudah karena hanya menggunakan konsep dan style dasar PHP. Fungsi CRUD. Fungsi create berguna untuk membuat enter atau record baru dalam sebuah di tabel database. Fungsi read ini berguna untuk membaca entry data yang sudah terdaftar dalam sebuah database. Fungsi update ini berperan penting untuk memperbarui entry ketika informasi di dalamnya memerlukan perubahan. Delete ini berguna untuk menghapus entry data yang sudah tidak diperlukan dalam sebuah database. Ini contoh dasar kode indeks. CRUD dasar, contoh delete, hasil CRUD dasar. CRUD OOP contohnya CRUD index. Ini delete. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Bita Damayanti ingin mempresentasikan perbedaan CRUD dasar dengan CRUD OOP PHP. Apa itu CRUD? Pengertian CRUD adalah kepanjangan dari create, read, update, dan delete. Keempat istilah ini merupakan perintah atau query yang digunakan programmer untuk melakukan aksi melalui database rasional. Perbedaannya yaitu
PHP natif kadang kode terlihat sulit dipahami karena diorganisir dalam fungsi yang terpisah. Sedangkan OOP, PHP OOP adalah pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Ini adalah search kode CRUD dasar. Kesimpulannya itu, OOP dapat membantu membuat program dengan cepat dan kodenya pun tersusun rapi dikarenakan OOP ini berorientasi objek di mana semua data yang ada dalam program dibungkus dalam satu kelas. Selain itu, OOP juga kelebihannya dapat dipakai ulang kembali function-function kodenya untuk program yang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faisa Binaya. Kali ini saya akan memperkenalkan CRUD versi saya dengan metode dasar dan OOP. Lanjut. Yang pertama saya ingin memberitahu dulu. Bab pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu CRUD. CRUD adalah akronim dari 4 fungsi utama yaitu create, read, update, dan delete. 4 fungsi tersebut menjadi komponen penting untuk memfasilitasi interaksi database. Penting untuk kamu memahami 4 fungsi utamanya. Berikut ini fungsi-fungsi dari CRUD. Yaitu yang pertama, CRUD itu bisa membuat kita menyimpan data, kedua mengedit data, ketiga menampilkan data, dan keempat menghapus data. Dan ini contoh-contoh website yang saya buat. Di sini ada inputannya kayak begini. Dan yang kedua ada editnya kayak gini, dan yang ketiga ada tampilan datanya kayak gini. Yang kedua saya akan memberitahu PHP dasar dan OOP. Apa itu PHP dasar dan OOP? PHP adalah suatu bahasa pemrograman yang ditujukan untuk berkoneksi dengan database. Pada PHP mempunyai 2 metode, yaitu metode prosedural dan OOP. Pada prosedural dikerjakan dengan langsung berhadapan dengan metode, sedangkan pada OOP dibalut dengan kelas dan objek. Nah, yang ketiga ada hasil website dan codingannya. Nah, ini hasil pertamanya yaitu hasil indeksnya seperti ini, bisa dilihat dulu. Ada judul, catatan, submit, dan show note. Lanjut. Nah, yang kedua ada halaman tabel, yaitu terdiri dari penampilan tabel yang diisi dengan ID, judul, catatan, dan action. Nah, ini dia codingannya, yaitu yang pertama ada dari PHP biasa, sangat simple, dan yang kedua ada dari PHP OOP, sangat kompleks. Nah, di sini ada perbandingan create. Kita lihat create di sini adalah create dari OOP yang kiri ini. Yang kanan kalau dari kalian. Yang di kanan ini sangat ribet sekali karena harus memasukkan 2 include yaitu config.php dan setting.php. Dan yang kedua kita harus memanggil dan yang ketiga kita buat fungsinya untuk dijalankan. Nah, yang kedua nih ada read. Di sini versi OOP-nya, di sini versi biasanya. Di sini versi OOP-nya, di sini versi biasanya. Lanjut. Nah, kalau di sini ada versi update-nya nih. Nah, kalau di update ini sih cukup sama dikit ya, cuman di OOP ada lagi-lagi dua kali include dipanggil dan pemanggilan. Yang terakhir ada delete. Di sini delete yang di PHP biasa sangat biasa sekali. Kita hanya if set post delete lalu mendelete ID-nya. Dan kalau di OOP kita lagi-lagi memanggil lagi lalu memasukkan fungsinya. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran saya mengenai PHP dasar dan PHP OOP itu PHP natif dan OOP sangat berbeda. Dikarenakan PHP yang dikerjakan secara natif sangat mudah namun sangat rumit dikerjakan ketika membuat model CRUD yang banyak berbanding. Terbalik dari PHP yang dikerjakan dengan metode OOP dikerjakannya sedikit sulit namun sangat mudah jika terdapat pekerjaan yang membutuhkan banyak sekali CRUD. Kayak misalnya kalau kalian belajar lah, kalian bisa pakai PHP natif karena mudah dipelajari, dan kalau kalian mau sudah di tahap profesional kalian bisa memakai metode OOP. Dan ya itulah perbedaan-perbedaannya. Lanjut.
Sekian presentasi dari saya. Kalau saya punya salah, mohon maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdansyah Okta dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya akan menjelaskan cerut. Silakan lanjutkan. Ya. Apa itu cerut? Cerut adalah singkatan dari create, read, update, and delete. Cerut merupakan operasi dasar yang digunakan untuk mengelola data dalam aplikasi web atau database. Di sini ada perbedaan PHP natif dengan OOP PHP. Ini adalah contoh OOP. OOP itu memiliki satu file yang berisi semua konstruksi atau function yang berisi program untuk mengakses ke database atau ke lainnya. Ya, sedangkan PHP natif sendiri dia memiliki berbagai banyak file yang berisi satu file itu hanya isinya satu program atau satu operasi. Selanjutnya. Oke. Yang kedua ada penggunaan file. OOP PHP menggunakan satu file yang berisi tempat operasi di dalam kelas PHP. Ya, ini kelas PHP. Yang kedua ada PHP natif. PHP natif itu semua operasinya berada di dalam file yang berbeda-beda. Kesimpulannya, baik PHP natif maupun OOP PHP memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan antara kedua metode ini tergantung pada kebutuhan proyek, skala aplikasi, dan keterampilan programmernya yang terlibat. Untuk awal pembelajaran dapat menggunakan PHP natif karena itu lebih mudah dipahami, sedangkan jika sudah mahir dan dapat memahami konsep dasar OOP PHP sendiri, dapat menggunakan OOP PHP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sakazara dari 11 PPLG 2. Saya ingin mempresentasikan perbedaan cerut OOP sama Nah, di sini ada pengertian PHP. PHP Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman yang berjalan pada server side scripting. Bahasa ini sering digunakan untuk pembuatan aplikasi berbasis website yang berjalan secara dinamis sehingga dapat terintegrasi dengan database. Nah, selanjutnya ada pengertian dari PHP natif. PHP natif adalah penulisan kode menggunakan PHP yang dimulai dari nol untuk merancang sebuah halaman website. Pemrograman prosedural dilakukan dengan memberikan serangkaian perintah yang berurutan. Nah, di next ada OOP PHP. OOP atau dalam bahasa Indonesianya sering disebut PBO, pemrograman berbasis objek, merupakan paradigma pemrograman yang berorientasi objek. Semua fungsi-fungsi terstruktur rapi dibungkus dalam suatu kelas ataupun objek. Nah, selanjutnya ada fungsi CRUD, create, insert, untuk membuat record baru dalam tabel di dalam database. Yang kedua ada read atau select, untuk membaca entry data yang sudah terdaftar dalam sebuah database. Yang ketiga ada update, untuk memperbarui entry data ketika informasi di dalamnya memerlukan perubahan. Dan yang keempat ada delete, untuk menghapus entry data yang sudah tidak diperlukan dalam sebuah database. Nah, berikut adalah contoh dari OOP PHP dan ini adalah contoh dari PHP natif. Ya. Nah, kesimpulannya adalah PHP OOP dan PHP natif memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. PHP OOP dan PHP natif memiliki fungsi dan kegunaannya sendiri. Lebih efisien jika menggunakan PHP OOP, tapi jika lebih memahami PHP natif, maka juga bisa digunakan sesuai dengan pemrograman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhana Fawas. Di sini saya akan presentasikan perbedaan CRUD PHP dasar dan CRUD OOP PHP. Yang pertama ada CRUD PHP dasar. PHP prosedural adalah singkatan dari PHP Hypertext Processor.
CRUD adalah manipulasi data dasar untuk database yang terdiri dari create, read, update, delete. CRUD berarti terdiri dari proses penginputan, menampilkan data, mengedit data, dan juga menghapus data. Selanjutnya ada pengertian OOP PHP. OOP adalah singkatan dari pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pemrograman prosedural. OOP menjadi standar dalam bidang pemrograman modern termasuk PHP. Nah, berikut ini perbedaannya. Yang CRUD dasar itu yang pertama fokus utama prosedur yang beroperasi pada data. Sedangkan CRUD OOP menekankan pada data tidak memiliki function. Lalu CRUD PHP dasar, pemrograman besar terbagi menjadi fungsi. Sedangkan CRUD OOP, pemrograman dibagi ke dalam apa yang disebut objek. Lalu CRUD PHP dasar, data bersifat pasif. Sedangkan CRUD OOP, objek bersifat aktif. CRUD dasar cocok untuk proyek atau aplikasi yang sederhana, sedangkan CRUD OOP cocok untuk proyek atau aplikasi yang kompleks. CRUD PHP dasar prosedural tidak memiliki akses modifiers seperti pada OOP. Sedangkan CRUD OOP memiliki akses modifier seperti public, protect, dan private. Berikut ini adalah DB. DB yang saya pilih adalah penjualan tas. Nah, berikut ini adalah codingan CRUD PHP dasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PHP natif. PHP natif adalah metode pemrograman dengan menggunakan sintaks dasar PHP tanpa menggunakan konsep OOP. Pada metode ini, kode PHP ditulis dengan cara prosedural atau imperatif. Pengertian PHP OOP. PHP OOP adalah metode pemrograman dengan menggunakan konsep Object Oriented Programming atau disingkat OOP. Pada metode ini, kode PHP ditulis dengan cara objek yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Di sini ada pengertian CRUD. CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Istilah CRUD merujuk pada operasi dasar yang dapat dilakukan pada data dalam sistem database atau aplikasi. Create digunakan untuk menambah data baru ke dalam database. Read digunakan untuk membaca atau mengambil data yang sudah tersimpan dalam sebuah database. Update digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada dalam sebuah database. Dan delete digunakan untuk menghapus data yang sudah tersimpan dalam sistem. Di sini ada contoh kodenya PHP OOP dan PHP natif. Ini contoh selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waraka Zakari. Saya dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan PHP OOP dan tanpa OOP. Pertama, apa itu PHP dan OOP? PHP adalah bahasa script dengan fungsi umum yang digunakan untuk pengembangan web. Bahasa ini awalnya dibuat oleh seorang pemrogram Denmark dan Kanada bernama Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Waktu itu PHP masih bernama Form Interpreted atau disingkat jadi FI, yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengelola data formulir dari web. Apa itu OOP? OOP itu singkatan dari Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek, merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk field atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi atau prosedur atau dikenal juga sebagai metode. Pada PHP OOP,
Pada PHP, OOP merupakan sebuah konsep di mana properti atau variabel dan juga metode atau fungsi dibungkus dalam sebuah kelas agar lebih struktur dan rapi. Oke, perbedaan PHP dengan OOP dan tanpa OOP. Perbedaannya PHP natif dan PHP OOP tentu saja memiliki perbedaan, bahkan perbedaan yang cukup signifikan dalam segi penulisan dan penataan kode. Sebagai contoh, jika PHP natif memiliki penataan kode yang sederhana namun menjadikannya sulit untuk dirawat, maka OOP memiliki kode yang lebih rumit namun memudahkan programmer untuk merawat dan melakukan perubahan terhadap kode yang ada. Keseluruhan, perbedaan antara PHP OOP dan PHP natif adalah terletak pada cara pengorganisiraan dan pengelolaan kode. PHP OOP menggunakan konsep objek dan kelas untuk mengelompokkan logika terkait dalam satu tempat. Sementara PHP natif mengandalkan pemrograman prosedural dengan fungsi-fungsi terpisah. Penggunaan PHP OOP dapat membantu meningkatkan keberlanjutan, fleksibilitas, dan keterbacaan kode, sementara PHP natif lebih sederhana dan cocok untuk proyek kecil yang tidak memerlukan struktur yang kompleks. Pemilihan antara kedua pendekatan tergantung pada kompleksitas proyek, preferensi pengembangan, dan kebutuhan spesifikasi aplikasi yang sedang dikembangkan. Sekian. Edit, bentar, edit. Edit dulu nih, edit. Ini kode untuk ini adalah kode create dengan menggunakan OOP. Ini delete.php, read untuk menampilkan hasil input data. Ini ada edit, dan ini ada create tanpa OOP. Ini adalah database ya. Lalu jika kita jalankan webnya, ini kita bisa ubah di sini. Jadi lalu kita lihat sudah berubah. Bisa kita hapus juga, data bisa dihapus, kembali kita refresh. Data sudah dihapus, kita refresh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhafar Ridwanullah dari 11 PPLG 2. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan CRUD dasar dan CRUD OOP PHP. Apa itu CRUD? CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. CRUD berarti terdiri dari proses penginputan data ke database, menampilkan data dari database, mengedit, mengupdate, mengubah data di database, dan juga menghapus data dari database. Apa itu OOP? Object Oriented Programming, atau dalam bahasa Indonesia diartikan pemrograman berbasis objek, adalah salah satu cara membuat program dengan memecah alur program menjadi modul-modul sederhana yang disebut dengan objek. Perbedaan CRUD PHP dan CRUD OOP. CRUD PHP, CRUD dasar diimplementasikan secara prosedural dengan fungsi terpisah dan linear. CRUD OOP diimplementasikan terstruktur sesuai dengan OOP PHP, kelas, objek, atribut, dan metode. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas. Chroot adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Kegunaan chroot adalah untuk membaca, menyisipkan, memanipulasi, mengedit, dan menghapus data table. OOP, Object Oriented Programming atau OOP. Dalam bahasa Indonesia artinya pemrograman berbasis objek atau PBO adalah sebuah konsep di mana properti atau variabel dan juga metode atau fungsi dibungkus dalam sebuah class. Perbedaan chroot PHP dan OOP PHP. Terdapat 3 perbedaan antara chroot pada PHP dan OOP PHP. Yang pertama, keamanan, 2 struktur kode, 3 konsep. 1. Keamanan. Dalam PHP dasar, prinsip keamanan tersebut tidak bisa diterapkan karena tidak bersifat prosedural. Hal itulah yang kemudian menjadi pembeda yang cukup membedakan keduanya secara jelas. 2. Struktur kode. PHP dasar biasanya memiliki satu file yang berisi kode yang diperlukan untuk melakukan 4 operasi chroot. Di OOP PHP, setiap operasi chroot diimplementasikan di kelas yang berbeda. Ini membuat pengembangan kode, debugging, dan pemeliharaan lebih mudah. 3 konsep. Dalam PHP dasar, konsep pemrograman ini lebih bersifat prosedural, sedangkan dalam konsep dasar OOP merupakan cara pemanggilan suatu objek dalam class. Sebagai contoh, data yang dimasukkan dan dikelompokkan berdasarkan class sehingga data memiliki tempat yang jelas dan mudah untuk dikelola. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firhan Aslam dari kelas 11 PPLG 2 akan mempresentasikan perbedaan PHP dengan OOP dan tanpa OOP. Oke, di sini kita akan membahas hal-hal berikut. Yang pertama, pengenalan. Apa itu PHP dan OOP? Di sini saya akan menjelaskan tentang PHP dan OOP. Yang pertama, PHP. PHP adalah bahasa script dengan fungsi umum yang digunakan untuk pengembangan web. Bahasa ini dibuat oleh seorang pemrogram Denmark Kanada yang bernama demikian di tahun 1994. Pada waktu itu, PHP masih bernama Form Interpreted atau FI, yang wujudnya berupa sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir dari web. Sedangkan OOP merupakan Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek, yang merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk field atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi, prosedur, atau dikenal juga sebagai metode. Yang kedua, perbedaan. Perbedaan PHP dengan OOP tanpa PHP, dengan OOP dan tanpa OOP. Apa saja sih perbedaan dari keduanya? PHP natif dan OOP tentu saja memiliki perbedaan. Bahkan, perbedaan yang cukup signifikan dalam segi penulisan dan penataan kode. Sebagai contoh, jika PHP natif memiliki penataan kode yang sederhana namun menjadikannya sulit untuk dirawat, maka OOP memiliki kode yang lebih rumit, namun memudahkan programmer untuk merawat dan melakukan perubahan terhadap kode tersebut. Yang saya tangkap di sini yang menjadi perbedaan adalah PHP natif datanya bersifat pribadi, bebas digunakan dalam sistem, dan proses besar terbagi menjadi fungsi. Kalau OOP bersifat objek bersifat aktif, data private tidak bisa diakses dengan function lain kecuali data global, dan program berdasarkan dengan objek. Yang ketiga adalah kekurangan PHP dan OOP dan tanpa OOP. Yang pertama, kekurangan PHP natif. Kekurangannya terdapat pada program sulit pada bagian perawatan dan untuk diubah ataupun diperbaharui. Kode terlihat berantakan dan tidak tertata rapi, dan program sulit untuk diterjemahkan karena kemungkinan hanya penulis yang tahu alur dari program yang dia tulis sendiri. Yang kedua adalah kekurangan OOP. Pada OOP, kekurangan ini terdapat pada membutuhkan memori yang besar daripada PHP natif dan sangat kompleks untuk dipelajari. Yang keempat di sini kita akan membahas tentang kelebihan PHP dengan OOP dan tanpa OOP. Pertama, kelebihan PHP natif, yaitu program lebih simpel dan mudah untuk ditulis, tidak memerlukan struktur yang begitu rapi, dan program cenderung lebih cepat untuk ditulis dibandingkan dengan OOP. Selanjutnya adalah kelebihannya dari OOP ini, yaitu kemudahan dalam memperbaiki dan memperbarui program,
Program yang lebih terstruktur, rapi, dan jelas, dan mudah dimengerti lebih banyak orang. Yang kelima, kode. Di sini saya akan menunjukkan kode saya beserta dengan alurnya. Yang pertama, alur OOP. Di bagian awal, di sini user akan dialihkan ke halaman pengisian data. Jika sudah, maka user akan dialihkan ke halaman yang menunjukkan kalau data sudah berhasil masuk dan datanya langsung muncul di bagian tabel di atas. Yang kedua adalah user mengedit data yang ditambahkan dengan menekan edit pada kolom aksi. Selanjutnya, user dapat menghapus data yang sudah ditambahkan tadi dengan menekan hapus dalam kolom aksi. Di sini ada alur PHP natif. Di bagian awal, user akan dialihkan ke halaman pengisian data. Ya, alurnya kurang lebih sama dengan yang OOP, cuman bedanya terdapat di bagian kode. Nah, jika kita lihat di sini, dari kode-kodenya saja sudah lumayan berbeda daripada yang yang sebelumnya. Di sini database yang saya buat bernama Chroot dan hanya memiliki satu tabel, yaitu tabel pengguna yang berisi data ID sebagai primary key, nama dan umur sebagai isi data. Yang keenam merupakan penutup. Sekian presentasi dari saya mengenai PHP natif dan OOP PHP. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih juga Bu Hilda bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habib Nizar akan presentasikan tentang Chroot PHP yang dasar dan PHP OOP. Di sini ada pengertian, perbedaan, dan kesimpulan. Yang pertama ada pengertian. Chroot adalah create, read, update, delete adalah operasi dasar dalam pengembangan aplikasi database. Selanjutnya ada perbedaan. Perbedaan antara Chroot PHP dan dasar dengan Chroot OOP adalah Chroot dasar menggunakan pendekatan prosedural untuk mengakses dan mengelola database, sementara Chroot OOP PHP menggunakan pendekatan berorientasi objek. Selanjutnya ada penggunaan kelas. Chroot OOP PHP menggunakan kelas untuk mengelola database, sedangkan Chroot PHP dasar tidak menggunakan kelas. Selanjutnya ada penggunaan objek. Dalam Chroot OOP PHP, objek digunakan untuk memproses data, sedangkan Chroot PHP dasar variabel digunakan untuk memproses data. Ini adalah perbandingannya, bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, perbedaan antara Chroot PHP dasar dan Chroot OOP PHP terletak pada pendekatan pemrograman, penggunaan kelas, dan penggunaan objek. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julian Fariji dari kelas 11 PPLG 2. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perbedaan Chroot PHP dasar dengan OOP PHP. Pertama, apa itu Chroot? Chroot adalah singkatan dari create, read, update, delete. Keempat istilah ini merupakan fungsi utama yang nantinya diimplementasikan ke dalam basis data. Perbedaan PHP dasar dan OOP PHP dalam Chroot. Pada OOP PHP terdapat class yang membedakan setiap operasi pada Chroot, sedangkan pada PHP dasar tidak menggunakan class. Pada OOP PHP terdapat class, sedangkan pada PHP dasar tidak menggunakan class sama sekali. Yang kedua, pada OOP PHP, objek sangat diperlukan karena setiap operasi yang dilakukan pasti membutuhkan objek. Sedangkan pada PHP dasar tidak membutuhkan objek. Di sini kita akan mendeklarasikan pembuatan objek baru pada OOP PHP, sedangkan pada PHP dasar tidak menggunakan objek sama sekali. Pada OOP PHP, kode yang dibuat sangat mudah diatur karena tata letak setiap operasi pada Chroot memiliki class dan metode tersendiri. Sedangkan pada PHP dasar, kode sangat sulit diatur karena setiap kode operasi Chroot dilakukan dalam satu script saja. Ini ada dalam OOP PHP ada satu class
ada satu file yang berisi kelas untuk menyimpan metode-metode operasi pada Chroot. Sedangkan pada PHP dasar, setiap operasi itu memiliki file tersendiri. Kesimpulannya, Chroot OOP PHP lebih cocok untuk proyek yang lebih besar dan kompleks karena lebih mudah untuk dikelola dan dipelihara serta lebih fleksibel dan dapat diadaptasi dengan mudah untuk proyek yang lebih besar. Sedangkan Chroot PHP dasar cocok untuk proyek yang lebih kecil atau sederhana karena program sulit diubah atau diperbarui dan kode tidak tertata dengan rapi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tiga Pratama dari kelas PPLG 2. Chroot, apa itu Chroot? Chroot merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete. Kegunaan dari pemrograman Chroot adalah untuk membaca, menyisipkan, memanipulasi, mengedit, dan menghapus data tabel. Apa itu OP? OP bisa disebut dengan Object Oriented Programming yang dalam bahasa Indonesia artinya pemrograman berbasis objek atau PBO. Adalah sebuah konsep di mana properti variabel dan juga metode dan juga fungsi dibungkus dalam sebuah class. Perbedaan Chroot dan PHP berikut adalah 3 perbedaan antara Chroot pada PHP dan OOP PHP. Yang pertama ada keamanan, yang kedua struktur kode, yang ketiga konsep. Keamanan. Dalam PHP dasar, prinsip keamanan tersebut tidak bisa diterapkan karena tidak bersifat prosedural. Hal itulah yang kemudian menjadi pembeda yang cukup membedakan keduanya secara jelas. Dalam OOP PHP, prinsip keamanan OOP seperti enkapsulasi atau encapsulation, waris, dan polimorfisme dapat diimplementasikan atau diterapkan. Ini dapat membuat kode yang dibuat lebih aman dan menghindari masalah seperti penggunaan variabel yang tidak terkontrol. Struktur kode PHP dasar biasanya memiliki satu file yang berisi kode yang diperlukan untuk melakukan 4 operasi Chroot. Di OOP PHP, setiap operasi Chroot diimplementasikan di kelas yang berbeda. Ini membuat pengembangan kode, debugging, dan pemeliharaan lebih mudah. Konsep dalam PHP dasar, pemrograman ini lebih bersifat prosedural, sedangkan dalam konsep PHP dasar, OOP ini merupakan cara pemanggilan suatu objek dalam kelas. Sebagai contoh, ketika ada seorang instruktur pramuka yang membagi peserta pramuka dalam beberapa kelompok kecil yang memiliki tugasnya masing-masing untuk membantu menyelenggarakan kegiatan perkemahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Melina. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu Chroot atau create, read, update, dan delete. Apa itu Chroot? Chroot adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Keempat hal tersebut merupakan perintah dengan peran yang esensial dalam sebuah aplikasi database yang sifatnya relasional. Beberapa contoh DBSM, Database Management System, yang menggunakan Chroot sebagai fungsi utamanya yaitu Oracle Database, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, dan sebagainya. Fungsi Chroot seperti namanya, keempat fungsi ini merupakan fondasi kerja sebuah database. Bayangkan saja kinerja sebuah database itu sebagai sebuah perpustakaan. Agar operasional perpustakaan dapat berjalan, kamu perlu sebuah sistem pendataan buku-buku yang ada di dalamnya. Di sini ada fungsi create berguna untuk membuat entry atau record baru dalam sebuah tabel di dalam database. Dalam aplikasi basis SQL, fungsi create seringkali disebut dengan insert. Jika didiagonalkan dengan skenario di atas, fungsi create ini akan digunakan ketika kamu menambahkan buku baru ke dalam katalog perpustakaan. Buku tersebut akan ditandai dengan identitas khusus agar lebih mudah untuk diakses di kemudian hari. Dan di sini ada fungsi dari read, terus update, dan delete bisa dibaca. Ini ada contoh source code yang saya buat dari perbedaan Chroot OOP dan PHP dasar. Cara kerja Chroot dalam kinerjanya, Chroot biasanya mengacu pada beberapa persyaratan yang telah ditetapkan pada sistem sebuah website atau aplikasi. Agar lebih mudah untuk dipahami, Dewa Web akan memberikan sebuah contoh skenario website media sosial dengan asumsi bahwa pengguna dapat membuat akun, login ke akun yang sudah dibuat, mengubah data diri, menghapus informasi pribadi. Ketika pengguna mendaftarkan diri ke media sosial tersebut, maka server akan membaca hal tersebut sebagai perintah create
Ketika pengguna tersebut login ke akunnya dan mengakses konten, maka server akan menangkapnya sebagai perintah read. Apabila pengguna mengubah nama, tanggal lahir atau informasi lainnya, maka server akan menerima perintah update. Ketika pengguna menghapus foto profil atau akun, maka server akan menjalankannya perintah delete. Kesimpulannya adalah CRUD adalah fungsi yang dapat digunakan untuk diterapkan pada sistem basis data yang membantu proses pengolahan informasi secara sistematis. Operasi pemrograman yang ditetapkan adalah membaca, mengupdate, dan menghapus data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Nur Labibah dari kelas 10 PPLG 2. Di sini saya akan mempresentasikan proyek Bu Hilda yang deadline-nya tanggal 8 tentang CRUD, PHP, dan CRUD OOP. Yang pertama, apa sih itu CRUD? CRUD merupakan sebuah akronim dalam dunia pemrograman komputer. Ia mengacu pada 4 fungsi terpenting dalam pembuatan aplikasi penyimpanan persisten. Setiap perusahaan tertentu membutuhkan adanya penyimpanan berbagai informasi secara persisten yang akan disimpan pada sebuah database. Saya membuat website ini dengan konsep pendataan identitas atlet. Setelah itu ada pilihan simpan data atau edit. Jika sebuah data akan terganti secara otomatis jika format sudah diisi semua, dan jika ada satu format yang kosong akan ada pemberitahuan. Apa sih itu PHP dasar dan OOP? PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tertentu akan berbeda tergantung data yang diproses. OOP adalah suatu metode programming yang berorientasi pada objek. Program-program tersebut merupakan gabungan dari beberapa komponen kecil yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat mempermudah pekerjaan seseorang programmer dalam melakukan pengembangan. Hasil website dan codingannya. Yang pertama, ini adalah halaman indeks untuk memasukkan data atlet, lalu kalian simpan dan data pun sudah terinput menjadi identitas. Ini merupakan tampilan data yang akan keluar jika data yang tadi telah dimasukkan. Jika sudah diisi, maka data akan terdaftar seperti contoh. Ada pula edit dan delete-nya. Dan data yang telah dimasukkan tadi. Tampilan awal indeks untuk mengisi data atlet seperti ini kurang lebih. Dan hasil inputnya seperti ini. Ini merupakan codingan dari edit delete pada PHP dasar dan codingan delete pada CRUD OOP. Ini codingan editnya pada PHP dasar dan CRUD OOP. Sekian kurang lebih presentasi pada hari ini. Alangkah baik kok alangkah baiknya sih? Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Alfiatur Rohmah ingin mempresentasikan CRUD, PHP, OOP, dan dasar. Pengertian dari CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. CRUD adalah operasi dasar pada sistem manajemen basis data. Dalam konteks aplikasi web, CRUD digunakan untuk mengolah data yang disimpan pada database. Pengertian PHP, OOP, dan dasar. PHP OOP adalah paradigma pemrograman berorientasi objek. PHP dasar adalah pemrograman tanpa menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek. Perbedaan PHP OOP dan dasar. Program CRUD PHP OOP menggunakan konsep OOP seperti class, objek, dan method. Kode program PHP OOP lebih mudah dipahami dan diorganisir karena terstruktur dalam kelas. Pada PHP OOP terdapat kemampuan untuk menggunakan fitur-fitur OOP seperti inheritance, encapsulation, dan polymerism. Program CRUD PHP dasar menggunakan function dan procedural. Program PHP dasar kode program cenderung bersifat linear dan sulit untuk diorganisir. Pada program PHP dasar tidak terdapat kemampuan tersebut. Kodenya ini merupakan kode dari PHP OOP dan PHP dasar. Perbedaan yang terlihat pada kedua program tersebut, CRUD PHP dasar menggunakan fungsi-fungsi seperti MySQL Connect dan MySQL Query.
Sedangkan CRUD PHP OOP menggunakan objek-objek yang dibuat dari kelas-kelas seperti database dan onigiri. Dalam CRUD PHP dasar, data biasanya diambil menggunakan fungsi MySQL fetch array. Sedangkan pada CRUD PHP OOP, data diambil melalui metode-metode yang didefinisikan dalam kelas onigiri. Dalam CRUD PHP OOP tersebut terdapat konsep inheritance, encapsulation, dan polymerism yang tidak ditemukan pada CRUD PHP dasar. Dalam CRUD PHP dasar, fungsi-fungsi diletakkan di dalam file yang sama dengan file utama, sedangkan pada CRUD PHP OOP, fungsi-fungsi tersebut diletakkan di dalam kelas-kelas yang terpisah. Kelebihan dan kekurangan PHP dasar. Program CRUD PHP dasar menggunakan procedural programming dan menerapkan operasi SQL langsung di dalam kode programnya. Ini bisa berguna untuk pemula yang baru mempelajari dasar-dasar PHP dan SQL. Kekurangannya, program sulit untuk diorganisir dan kode program biasanya lebih panjang dan sulit dipelihara. Program kurang aman dari serangan SQL injection karena tidak menggunakan parameter binding atau fungsi pengolahan input lainnya. Program sulit untuk dikembangkan menjadi aplikasi yang lebih kompleks dan scalable. Kelebihan dari PHP OOP, program menggunakan konsep OOP memungkinkan untuk memisahkan kode menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dipelihara. OOP juga memungkinkan untuk membuat kelas abstrak dan interface sehingga meningkatkan fleksibilitas program. Dengan menggunakan parameter binding dan fungsi pengolahan input lainnya, program lebih aman dari serangan SQL injection dan serangan web yang lain. Dengan menggunakan konsep OOP, program dapat dengan mudah dikembangkan menjadi aplikasi yang lebih kompleks dan scalable. Kekurangannya, butuh waktu belajar yang lebih lama. Program CRUD PHP OOP membutuhkan pemahaman dasar tentang konsep OOP sehingga membutuhkan waktu belajar lebih lama. Kurang efisien untuk aplikasi kecil. Program CRUD PHP OOP bisa terlalu rumit dan tidak efisien untuk aplikasi kecil dan sederhana karena overhead yang ditambahkan oleh konsep OOP. Kesimpulannya, program CRUD PHP dasar dan OOP sama-sama memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk melakukan operasi CRUD pada database. Namun, program CRUD PHP OOP lebih terstruktur dan modular, sehingga lebih mudah dipelihara dan diperluas. Program CRUD PHP OOP cocok digunakan untuk aplikasi dengan skala besar dan kompleksitas yang tinggi, sedangkan program CRUD PHP dasar cocok untuk aplikasi sederhana yang tidak memerlukan skala besar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fitiara. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai CRUD, PHP dasar dan OOP. Sebelum itu, kita akan membahas tentang pengertian CRUD. CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. CRUD berarti terdiri dari proses penginputan data ke database, menampilkan data dari database, mengedit, mengupdate, mengubah data di database, dan juga menghapus data pada database. Di sini perbedaan CRUD, OOP, dan dasar. CRUD dasar itu diimplementasikan secara prosedural dengan fungsi terpisah dan linear. Sedangkan CRUD OOP diimplementasikan secara terstruktur sesuai dengan OOP PHP, class, object, atribut, dan method. Di sini ada kode untuk file config.php pada CRUD dasar. Ini file create PHP untuk dasar, delete ya, seperti ini. Edit di sini. Kodenya, lanjut. Selanjutnya yang terakhir index seperti ini kodenya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai CRUD OOP. Untuk config-nya bisa dilihat seperti ini. Untuk satu file config ini terdiri dari beberapa function. Sedangkan kalau untuk CRUD dasar, functionnya itu terpisah antar file. Lanjut. Tadi saya lupa jelaskan CRUD update-nya seperti ini. Delete. Ini CRUD untuk mengkoneksikan create, read, update, sama delete. Lanjut. Kesimpulannya, CRUD dengan cara biasa menggunakan fungsinya secara terpisah pada filenya, namun tetap memiliki sambungan pada file config, serta CRUD dengan OOP membuat fungsi yang secara garis besar dapat digabungkan pada satu file.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Naufal. Di sini saya akan ngejelasin perbedaan CRUD PHP natif sama OOP PHP. Di sini isi kontennya kita mulai dari pengertian, terus ada analisis kode, terus kelebihan kekurangan, terus yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kita masuk ke bab pertama dulu, pengertian. Nah, PHP natif itu atau PHP yang biasa merupakan pemrograman web perpaduan bahasa pemrograman yang didasari dengan bahasa pemrograman PHP yang bahasa itu bisa disipi oleh teks JavaScript, HTML, sama CSS. Nah, terus di OOP itu atau Object Oriented Programming yang dalam bahasa Indonesia artinya pemrograman berbasis objek adalah sebuah konsep di mana properti atau variabel dan juga metode atau fungsi dibungkus dalam satu kelas. Nah, perbedaannya apaan sih? Di sini kita lihat perbedaannya dari analisis kode. Di sini saya ambil contoh dari source code buat CRUD. Gak kelihatan ya? Bisa di zoom nggak? Yang agak kiri? Gak bisa. Pokoknya di sini codingan koneksi ke database buat OOP. Nah, yang ini dari PHP natif biasa. Jadi perbedaannya kelihatan. Kalau PHP OOP itu dia lebih banyak kodenya, sedangkan untuk PHP natif itu dia lebih sedikit. Nah, kenapa sih bisa beda begini? Lanjut deh. Nah, di sini kita lihat dari jumlah filenya. Di sini jumlah file dari CRUD PHP natif biasa, terus di bawahnya ini jumlah file dari CRUD OOP. Di sini sebenarnya sama, jumlahnya itu ada 5. Tapi di CRUD yang biasa itu dia setiap functionnya itu filenya beda-beda, sedangkan yang OOP dia itu ngejalanin functionnya itu di satu file yang sama kayak tadi. Balik lagi Nap. Nah, di sini kelihatan kalau misalkan buat nampilin data, buat tambah data sama ngedit data tuh dia di satu file. Selanjut lagi. Nah, di sini contoh function pada PHP natif dijalankan pada satu file, biasanya di index atau file utama. Selanjut. Nah, di sini misalkan contohnya lagi nih di file index. Kalau misalkan di natif dia ngejalanin fungsinya itu di tabel indeksnya, jadi dia agak ribet tuh, dia harus ngisi di indeksnya. Sedangkan di OOP dia cuman kayak gini doang ngetiknya, cuman sedikit karena dia udah ngejalanin di file yang pertama tadi yang koneksi. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu untuk PHP natif ada kode pemrograman udah dipahami, terus memiliki algoritma yang sederhana dan efektif, terus memiliki 3 struktur dasar, yakni struktur berurutan, struktur seleksi, dan struktur perulangan. Nah, untuk OOP sendiri itu penggunaan kelasnya jauh lebih hemat, udah dibaca dan kodenya itu lebih terstruktur gitu, lebih rapi. Fungsi yang satu tidak akan mempengaruhi fungsi yang lain karena terstruktur kan si OOP ini. Lanjut. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu untuk natif pemrograman itu lebih sulit dirawat karena agak berantakan dibanding OOP. Terus juga kode terlihat tidak rapi. Nah, untuk OOP sendiri itu membutuhkan memori yang besar dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Terus yang kedua, mudah mengembalikan kode sehingga sulit untuk menyembunyikan programnya. Nah, untuk kesimpulannya adalah di antara kedua source code PHP dan natif OOP itu memiliki kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Dan hanya saja pada OOP membuat file code-nya itu lebih terstruktur dibanding natif. Dah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail dari 11 PPLG 2 mengenai CRUD. Ini tentang PHP natif. Apa itu PHP natif? PHP natif adalah istilah yang merujuk pada pengembangan aplikasi web menggunakan PHP secara langsung atau murni tanpa bantuan framework atau from tertentu. Dalam konteks pengembangan web, PHP natif biasanya merujuk pada penggunaan PHP dengan kombinasi HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat aplikasi web yang interaktif dan dinamis.
OOP PHP. Pengertian OOP PHP adalah OOP Object Oriented Programming atau programan berorientasi objek dalam PHP merujuk pada pendekatan dalam pengembangan aplikasi web yang menggabungkan pengembangan untuk memodelkan aplikasi sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam OOP, sebuah aplikasi web dibangun menggunakan kelas dan objek. Kelas adalah template atau blueprint yang mendefinisikan objek sendiri adalah sebuah instance atau realisasi dari kelas. Perbedaan PHP natif dan OOP PHP. Perbedaan utama antara PHP natif dan OOP adalah dalam secara kode ditulis dan organis, dan dalam PHP natif kode PHP ini sebagai kumpulan fungsi-fungsi atau prosedur terpisah, sementara OOP PHP kode PHP ditulis dalam bentuk kelas objek. Dalam PHP natif pengembangan tidak memperhatikan bagaimana data saling terkait, sementara dalam OOP PHP pengembangan harus memperhatikan kekaitan antara objek dan kelas. Bandingan antara PHP natif adalah kemungkinan pengembangan untuk membuat kode yang lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan scalable. Nih, di sini ada OOP PHP, di sini ada PHP natif. Bedanya kesimpulan PHP natif kemungkinan pengembangan untuk membuat halaman web yang statis dengan mudah, namun kurang cocok untuk pengembangan aplikasi yang kompleks dan besar. Sementara itu OOP PHP kemungkinan pengembangan untuk membuat aplikasi yang lebih struktur, mudah dipelihara, scalable, dan memiliki kode yang reusable dan efisien. Dengan pernyataan kesimpulannya, OOP PHP menjadi pendekatan yang lebih baik untuk pengembangan aplikasi web yang kompleks dan besar karena kemungkinan pengembangan untuk membuat aplikasi yang lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan scalable. Namun PHP natif masih dapat digunakan untuk pengembangan halaman web yang sederhana atau keperluan yang kurang kompleks. Pilihan antara menggunakan PHP natif atau OOP PHP harus didasarkan pada kebutuhan dan kompetensi dari aplikasi yang akan dikembangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Cahya dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya akan menjelaskan Truth, OOP, dan Native. Apa itu Truth? Truth adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Keempat hal tersebut merupakan perintah dengan peran yang esensial dalam sebuah aplikasi database yang sifatnya relasional. Beberapa contoh DBMS atau Database Management System yang menggunakan Truth sebagai fungsi utamanya yaitu Oracle Database, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, dan sebagainya. Di sini ada tampilan Truth OOP dan tampilan Truth Native. Perbedaan Truth OOP dan Native. Truth OOP 1 lebih kompleks, teratur. 3 menggunakan kelas dan objek. 4 fungsi-fungsi terstruktur rapi dibungkus dalam suatu kelas serta objek. Belum. Truth Native 1 lebih mudah, 2 tidak menggunakan kelas dan objek. Kelebihan Truth OOP dan Native. Kelebihan Truth OOP penggunaan lebih sulit daripada Truth PHP dasar, namun lebih terstruktur dan efektif untuk pembuatan aplikasi database berskala besar. Kelebihan Truth Native penggunaan Truth PHP dasar lebih mudah karena hanya menggunakan konsep dan sintaks dasar PHP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Alfida. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas produktif Truth OOP PHP dan Truth dasar. Apa itu Truth? Truth adalah kepanjangan dari create, read, update, dan delete. Keempat istilah ini merupakan perintah atau query yang digunakan programmer untuk melakukan aksi melalui database relasional. Umumnya fungsi tersebut diimplementasikan pada aplikasi pengelola basis data seperti Oracle, MySQL, SQL Server, dan lain sebagainya. Apa sih perbedaan Truth OOP PHP dan Truth dasar? Truth dasar diimplementasikan secara prosedural dengan fungsi terpisah. Truth PHP OOP diimplementasikan secara terstruktur sesuai dengan OOP PHP, kelas, objek, atribut, dan metode.
Di sini adalah contoh CRUD dasar kode koneksi config.php. Sini CRUD dasar menggunakan PHP. Bawah. Ini ada salah satu contohnya. Dan di sini ada kode CRUD OOP PHP. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanganan bahasa Rifa Fafiandra akan menjelaskan tentang CRUD OOP dan PHP natif. Nah, isinya itu ada pengertian CRUD, PHP natif, OOP PHP, perbedaannya, kode program dan kesimpulan. CRUD adalah kesingkatan dari create, read, update, and delete, yang merupakan 4 operasi dasar yang dapat dilakukan pada data atau informasi dalam aplikasi atau sistem basis data. PHP natif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengembangan aplikasi web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP tanpa menggunakan kerangka kerja atau framework tertentu dan secara langsung untuk membangun aplikasi website. OOP PHP, OOP atau Object Oriented Programming PHP adalah paradigma pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi website dengan memanfaatkan konsep objek, kelas, dan pewarisan. Dalam OOP PHP, aplikasi web dibangun dari kelas-kelasnya yang diorganisir menjadi hierarki yang saling berkaitan dan saling bergantungan. Perbedaan antara PHP natif dan OOP PHP terletak pada paradigma pemrograman yang digunakan. PHP natif menggunakan paradigma pemrograman prosedural dan di mana fokusnya adalah prosedur atau fungsi untuk memproses data. Sementara itu, OOP PHP menggunakan paradigma pemrograman berorientasi project, di mana fokusnya adalah pada objek dan kelas untuk mengorganisir dan memproses data. Nah, ini untuk kode OOP PHP-nya terlihat di sini banyak sekali kelas. Nah, ini untuk PHP natif. Untuk PHP natif sendiri ini banyak dan terpisah-pisah. Yang ini yang lainnya. Kesimpulannya, pilihan antara PHP dan OOP PHP tergantung pada kebutuhan dan tujuan pengembang aplikasi web. Pengembang dapat memilih untuk menggunakan PHP natif jika ingin lebih cepat dalam mengembangkan atau OOP PHP jika ingin mengembangkan aplikasi yang lebih terstruktur dan mudah dipelihara. PHP natif dan OOP adalah paradigma pemrograman yang berbeda yang dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi dengan PHP. PHP natif menggunakan paradigma pemrograman prosedural dengan fokus pada fungsi dan modul. Sedangkan OOP PHP menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek dengan fokus pada kelas dan objek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Cahyani dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya akan mempresentasikan perbedaan CRUD PHP dasar dan CRUD PHP OOP. Di sini yang pertama ada PHP prosedural. PHP prosedural adalah paradigma yang bersumber pada konsep mesin von Neumann Storage Program Concept, di mana tempat penyimpanan atau memori dibedakan menjadi memori instruksi dan memori data, dan masing-masing memori tersebut dapat diberi nama dan nilai untuk kemudian dieksekusi secara berurutan satu persatu, mulai dari baris atas hingga bawah, di mana semua data dan kode digabung menjadi satu bagian dalam satu program. Selanjutnya ada PHP OOP. PHP OOP atau program berorientasi objek yang biasa dikenal dengan Object Oriented Programming adalah sebuah paradigma dalam pemrograman yang menyelesaikan masalah program dengan menyediakan objek-objek yang terdiri dari beberapa atribut dan metode yang saling berkaitan dan disusun ke dalam satu kelompok atau yang disebut dengan kelas. Nah, di sini ada perbedaan OOP dan prosedural. Pada OOP, dalam konsep OOP, program dibagi menjadi potongan-potongan kecil yang disebut objek yang merupakan turunan dari kelas. Sedangkan pada prosedural, dalam konsep prosedural, program utama dibagi menjadi bagian-bagian kecil berdasarkan fungsi dan diperlakukan sebagai program terpisah untuk program yang lebih kecil individu. Yang kedua, OOP memiliki akses modifiers seperti public, protected, dan private.
Sedangkan prosedural tidak memiliki akses modifier seperti pada OOP. Yang ketiga, OOP cocok untuk project atau aplikasi yang kompleks. Sedangkan prosedural lebih cocok untuk project atau aplikasi yang sederhana. Selanjutnya CRUD. CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete merupakan perintah atau query yang digunakan untuk melakukan aksi melalui database relasional. Sesuai dengan namanya, CRUD berfungsi untuk menginput, menampilkan, mengupdate atau mengedit, dan menghapus data pada tabel data. Ini contoh kode CRUD dasar. Sini ada connect PHP. Ini kan kodenya kelihatan kayak lebih sederhana daripada kode connect pada PHP OOP. Ini kode untuk mengkoneksikan database. Ini create pada PHP dasar. Ini from untuk tambah data pemesanan, dan ini PHP untuk create. Ini update PHP pada PHP dasar. Ini from untuk mengupdate data pemesan, dan ini PHP untuk update. Ini delete. Ini indeksnya. Ini ada kode PHP untuk menampilkan data pada tabel. Lalu selanjutnya ada CRUD OP. Di sini ada connect. Connect ini lebih kompleks dan lebih struktural daripada connect pada PHP biasa. Pada line 16 sampai 44, kode ini berisi function-function yang digunakan untuk menampilkan, menambahkan, mengupdate, dan mendelete data sesuai ID yang diinginkan. Selanjutnya ada index. Di sini ada include file koneksi buat mengkoneksikan database, sama ini untuk menampilkan data pada tabel. Ini pada proses PHP pada PHP OP. Ini create. Ini update. Nah, kesimpulannya, intinya tujuan prosedural adalah untuk memecah program menjadi kumpulan variabel struktur data. Sedangkan tujuan utama dari Object Oriented Programming atau OOP adalah untuk memecah program menjadi objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahma Putri dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan CRUD menggunakan PHP dasar dan PHP OOP. Pertama, apa itu CRUD? CRUD merupakan kependekan dari Create, Read, Update, and Delete. Dengan adanya operasi CRUD tersebut akan memungkinkan pengguna untuk memiliki akses menginput data baru ke database, menampilkan data, memodifikasi data, serta menghapus record database. Developer aplikasi akan mempunyai banyak alternatif pilihan guna menjalankan operasi CRUD. Salah satunya yang terefisien yakni membuat rangkaian prosedur yang telah tersimpan pada SQL guna menjalankan operasi. Nah, pengertian. Ada PHP natif adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan, pembuatan, dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersama dengan HTML. PHP OOP adalah merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Di sini ada CRUD menggunakan PHP dasar. Contohnya ada create.php sama delete. Jadi di PHP dasar ini semua format PHP kita ditulis dalam setiap file sesuai dengan delete, create, dan lain-lain sesuai dengan CRUD. Nah, kemudian ada CRUD menggunakan OOP PHP. Jadi semua PHP-nya ditulis, semua PHP ditulis dalam function-functionnya. Nah, function-functionnya ini ditulis dalam satu file. Nah, contohnya functionnya ditulis dalam file koneksi.php. Jadi di file-file seperti delete atau create ini hanya tinggal memanggil function-function yang sudah ditulis di config.php. Jadi perbedaannya adalah yang pertama cara penulisan kode.
Kalau native itu kodenya ditulis menggunakan fungsi-fungsi dan prosedur yang terpisah. Sementara PHP OOP kode diorganisir dalam kelas dan objek. Yang kedua ada konsep pemrogramannya. Dalam PHP native, konsep pemrogramannya seperti variabel, array, dan fungsi digunakan secara terpisah untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Kalau PHP OP, konsep pemrogramannya seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfism digunakan untuk membangun kelas dan objek yang memiliki perilaku dan properti yang terkait. Nah, yang ketiga ada keterbacaan kode. Dalam PHP OOP, kode lebih mudah dibaca dan dipahami karena diorganisir dalam kelas dan objek yang memungkinkan pemrogram untuk melihat hubungan antara berbagai komponen kode. Sementara dalam PHP native, kode terkadang dapat terlihat lebih sulit dipahami karena diorganisir dalam fungsi-fungsi terpisah. Kesimpulan, jadi perbedaan antara PHP native dan PHP OOP adalah pada cara penulisan kode dan organisasi kode. PHP native lebih berfokus pada fungsi-fungsi terpisah, sementara PHP OOP menggunakan konsep kelas dan objek untuk membangun kode. PHP OOP lebih mudah ditingkatkan, diperluas, dan dipahami, sementara PHP native lebih mudah diimplementasikan dan digunakan untuk kode yang lebih sederhana. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Syafri Hilmi dari kelas 11 PPLG 2 akan mempresentasikan tentang perbedaan CRUD dasar dan CRUD OOP PHP. Yang pertama, apa sih itu CRUD? CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. CRUD berarti terdiri dari proses penginputan data ke database, menampilkan data dari database, mengedit atau mengupdate atau mengubah data di database, dan juga menghapus data pada database. Kemudian ada apa itu PHP native? Prosedural merupakan metode pemrograman yang berisi perintah yang akan dilakukan oleh komputer. Sedangkan menurut Wikipedia, pemrograman prosedural adalah dilakukan dengan memberikan serangkaian perintah yang berurutan. Paradigma ini didasari oleh konsep mesin von Neumann atau storage program concept, sekelompok tempat penyimpanan atau memori yang dibedakan menjadi memori instruksi dan memori data. Kemudian apa sih itu PHP OP? OP atau dalam bahasa Indonesia yang sering disebut PBO atau pemrograman berbasis objek merupakan paradigma pemrograman yang berorientasi objek. Semua fungsi-fungsi terus-terus rapi dibungkus dalam suatu kelas ataupun objek. Sedangkan menurut Wikipedia, pemrograman berorientasi objek Inggris, Object Oriented Programming disingkat OOP, merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan pada objek. Ini kemudian ada perbedaan kelebihan PHP native dan OOP. PHP native memiliki algoritma yang sederhana dan efektif. Kemudian kode pemrograman mudah dipahami. Terus memiliki dokumentasi yang baik. Kemudian memiliki 3 struktur dasar, yakni struktur berurutan, struktur seleksi, dan struktur perulangan. Kemudian ada PHP OOP, yaitu mempermudah pembuatan library, mudah dibaca dan kodenya lebih terstruktur, memiliki sintaks seperti C dan C++. Kemudian ada CRUD dasar dari konflik, itu tempat koneksinya. Ini ada CRUD dasar create, yaitu untuk menambah data yang kita input ke database. Sini ada CRUD dasar delete. Jadi kalau kita mencet tulisan delete akan menghapus salah isi si database, satu isi. Kemudian ada CRUD dasar update. CRUD dasar update, kalau kita kalau kita mengklik update akan langsung tertuju untuk mengupdate isi tabel. Kemudian ada CRUD dasar read, yaitu merupakan tampilan dari semua data. Kemudian ada CRUD dasar OP, yaitu koneksi ke database-nya. Kemudian ini adalah CRUD read si tampilan OP. Kemudian ada CRUD create-nya dan CRUD update-nya. Kemudian terakhir ada CRUD delete. CRUD dasar read, formulir, simpan, dan update. Ini adalah aksi untuk update, formulir simpan, dan CRUD read. Berada di satu halaman yang sama. CRUD dasar dan update. Ini CRUD create dan CRUD update. CRUD dasar delete. Ini CRUD delete. Ini tampilan dari PHP native seperti ini. Jika kita mencet tambah akan ke formulir tambah atau create. Dan ini adalah ketika proses update. Ini tampilan OP.
Sini tampilan dari Truth OP, ada tampilan dan create dan update. Saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Hairunisa dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan CRUD menggunakan PHP, dasar, dan OOP. Pengertian CRUD. CRUD adalah singkatan yang berasal dari create, read, update, dan delete, di mana keempat istilah tersebut merupakan fungsi utama yang nanti diimplementasikan ke dalam basis data. 4 poin tersebut mengindikasi bahwa fungsi utama melekat pada penggunaan database relasional beserta aplikasi yang mengelola seperti Oracle, MySQL, SQL Server, dan lain-lain. Jika dihubungkan dengan tampilan antarmuka interface, maka peran CRUD sebagai fasilitator berkaitan dengan tampilan pencarian dan perubahan informasi dalam bentuk formulir, tabel, atau laporan nantinya akan ditampilkan dalam browser atau aplikasi pada perangkat komputer research. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh James Martin pada tahun 1993 dalam bukunya. Dan sini ada perbedaan PHP dasar dan OOP. PHP natif kode dapat terlihat lebih sulit dipahami karena diorganisasi dalam fungsi-fungsi terpisah. Sedangkan PHP OOP adalah merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Nah, ini adalah contoh kodenya. Kesimpulannya, menurut saya OOP dapat mempermudah saya membuat pemrograman dengan cepat dan kodenya pun tersusun rapi. Dikarenakan OOP ini berorientasi objek, di mana semua data yang ada dalam pemrograman dibungkus dalam satu kelas. Selain itu, OOP juga kelebihannya dapat dipakai ulang kembali function kodenya untuk pemrograman yang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfa Syakura dari 11 PPLG 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan CRUD menggunakan PHP dasar dan OOP PHP. Apa itu CRUD? Dunia pemrograman CRUD adalah sebuah kriteria dasar untuk memastikan sebuah framework atau API dapat mengikuti perkembangan teknologi. Bagi para back-end developer, istilah CRUD pasti sudah tak lagi asing. Umumnya konsep ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang bersifat dinamis seperti database. Tanpa sebuah sistem yang memiliki CRUD, maka proses pengelolaan database bisa dibilang tidak mungkin dilakukan. Pengertian PHP merupakan singkatan dari Hypertext Processor, adalah salah satu bahasa scripting open source yang banyak digunakan oleh web developer untuk mengembangkan web. PHP banyak digunakan untuk membuat web banyak project seperti grafik antarmuka, website dinamis, dan lain-lain. OOP yang dalam bahasa Indonesia artinya pemrograman berbasis objek, adalah sebuah konsep di mana properti atau variabel juga metode fungsi dibungkus dalam sebuah kelas. Ini contoh CRUD menggunakan PHP dasar. Nih, ini. Nah ini CRUD menggunakan OOP PHP. Ini sama ini. Bisa dilihat kan perbedaannya dari yang tadi. Perbedaannya adalah struktur kode dalam PHP dasar. Kode biasanya ditulis secara prosedural dengan fungsi dan prosedur yang terpisah dan dijalankan secara berurutan dalam program. Konsep pemrograman. Sedangkan dalam PHP OOP, kode diorganisir dalam objek dan kelas merupakan unit terkecil dari kode OOP. Udah kesimpulannya langsung. Kesimpulan perbedaan antara PHP dasar dan PHP OOP adalah pada cara kode PHP diorganisir dan diprogram. PHP OOP menggunakan konsep OOP untuk membuat kode lebih modular, mudah dipelihara, dan lebih mudah untuk dikembangkan daripada PHP dasar yang menggunakan pendekatan prosedural. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari CRUD PHP dan OOP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari 11 PPLG 2. Di sini ada pengertian CRUD. CRUD adalah sebuah akronim dalam dunia pemrograman komputer yang mengacu pada 4 fungsi penting dalam pembuatan aplikasi, penyimpanan,
persistent. Setiap perusahaan tentu membutuhkan adanya penyimpanan berbagai informasi secara persistent yang akan disimpan pada sebuah database. Ini website yang dibuat yaitu memasukkan website ini untuk mengenali identitas petugas dan sebagai pendataan permanen digunakan private, hanya beberapa saja orang yang dapat menggunakan. Di sini ada pengertian PHP dan OOP. PHP adalah bahasa pemrograman yang umum dipakai dalam pembuatan dan pengembangan suatu website. Sebetulnya dilansir dari PHPNet, merupakan singkatan dari PHP Hyperprocessor. Menurut situs tersebut, PHP adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan secara luas dan secara khusus sesuai untuk pengembangan web. OOP adalah suatu metode programming yang berorientasi pada objek. Program-program tersebut merupakan gabungan dari beberapa komponen kecil yang telah ada sebelumnya sehingga dapat mempermudah pekerjaan seorang programmer dalam melakukan pengembangan. Nah, hasil web dan codingannya. Di sini ada halaman indeks, masukkan data diri lalu klik simpan data yang sudah benar. Jika ingin menggantinya, klik edit atau klik delete. Setelah diisi data identitasnya maka akan muncul pada kolom kedua. Kolom kedua akan ada edit dan delete. Misalkan ingin mengedit data atau menghapus data lalu diakhiri dari awal lagi. Hasil dari CRUD OOP, hasil orang dan CRUD OOP-nya. Hasil input data yang sudah dimasukkan. Perbedaan codingan CRUD dan CRUD OOP. Di sini ada perbedaan CRUD PHP dan CRUD OOP. Di sini ya dipakai simpan dan kirim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciana Nur Ramadhani dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang CRUD dasar dan OOP. Yang pertama ada pengertian CRUD, pengertian PHP dasar dan OOP, website yang akan dibuat. Yang pertama ada, apa sih itu CRUD? CRUD adalah singkatan yang berasal dari create, read, update, dan delete, di mana keempat istilah tersebut merupakan fungsi utama yang nantinya diimplementasikan ke basis data. 4 poin tersebut mengindikasikan bahwa fungsi utama melekat pada penggunaan database relasional berserta aplikasi yang mengelolanya seperti ORISE, MySQL, SQL Server, dan lain-lain. Di sini ada apa sih itu PHP dasar dan OOP? PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor adalah salah satu bahasa scripting open source yang banyak digunakan oleh web developer atau pengembangan web. OOP adalah suatu konsep utama atau konsep basic pada pemrograman. Konsep OOP membantu pengembangan membuat kode program lebih efektif dan terstruktur. OOP berperan penting dalam pengembangan dan pemeliharaan program. Hampir semua programmer atau developer menggunakan konsep OOP untuk membuat program sesuai dengan penerapan yang diharapkan. Jika kode pemrograman umumnya dirangkai berdasarkan logik dan function, OOP memungkinkan developer mengembangkan program yang terbagi dalam objek tertentu. Di sini website yang akan saya buat adalah website karyawan, yang dimana di saat pembuatan saya mencakup semua CRUD. Ini hasil website dan codingannya. Ini hasil website yang udah dibuat. Ini hasil source code-nya yang bagian PHP dasar. Ini yang bagian OOP-nya. Kesimpulannya adalah sebuah perbedaan pada PHP dasar dan PHP OOP yang berbeda jauh dikarenakan PHP dasar lebih simpel tetapi sulit untuk dikerjakan. Sedangkan PHP OOP cukup sulit untuk dipahami dan dikerjakan karena PHP OOP mempunyai keturunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Faisal Ayasa membawakan CRUD dasar dan OOP.
Pengenalan CRUD dasar dan OOP. CRUD, Create, Read, and Update, Delete, adalah operasi dasar yang digunakan untuk manipulasi data pada aplikasi web. Dalam konteks PHP, CRUD dapat diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan dasar atau pendekatan berorientasi objek atau OOP. Pada pendekatan dasar, CRUD dilakukan dengan menggunakan fungsi-fungsi PHP dan query SQL. Contoh website yang dibuat sebagai sebuah website CRUD sangat dasar. Website saya mungkin terdiri dari beberapa halaman yang sederhana. Kemungkinan pengguna untuk melakukan operasi CRUD dasar website saya terdiri dari halaman form input, halaman tampilan, halaman edit, dan halaman hapus. Form. Halaman form input memungkinkan pengguna untuk memasukkan data baru ke dalam database. Form input biasanya terdiri dari beberapa field input seperti judul, deskripsi, dan gambar, tergantung pada jenis data yang ingin dimasukkan ke dalam database. Setelah data dimasukkan, pengguna dapat mengklik tombol submit untuk menyimpan data ke database. Halaman tampilan. Halaman tampilan memungkinkan pengguna untuk melihat data yang sudah ada dalam database. Halaman tampilan biasanya berisi daftar data atau tabel yang menampilkan beberapa informasi penting tentang setiap item dalam database seperti judul, nama, produk. Pengguna dapat mengklik item dalam daftar untuk melihat detail informasi. Halaman edit. Halaman edit memungkinkan pengguna untuk memperbarui data yang sudah ada dalam database. Halaman edit biasanya memiliki form yang mirip dengan halaman input, tetapi sudah terisi dengan informasi yang sudah ada. Setelah pengguna mengubah informasi yang diperlukan, pengguna dapat mengklik tombol submit untuk menyimpan perubahan data ke database. Halaman hapus. Halaman hapus memungkinkan pengguna untuk menghapus data yang sudah ada dalam database. Halaman hapus biasanya menampilkan informasi tentang item yang akan dihapus dan meminta pengguna untuk mengonfirmasikan tindakan ini. Jika pengguna mengonfirmasikan, data akan dihapus dari database. Database di website CRUD saya terdiri dari satu tabel, yaitu tabel nama, dan diisi dengan ID, nama, alamat. Kode pada website CRUD saya diberi nama dasar dengan file terdiri dari 5 PHP terdiri dari file koneksi, edit, hapus, dan tambah dan lihat. Kode koneksi dan indeks. Pada website CRUD ini di bagian koneksi dan tambahan berfungsi untuk menyambungkan MySQL dengan PHP. Untuk file indeks berfungsi untuk membuat tampilan form yang ketika ditekan submit akan mendapatkan data ke MySQL. Kode read. Pada file read tersebut berisi kode untuk membuat tabel dan melihatkan data yang dimasuk ke dalam database dan dijadikan tabel di web. Kode edit dan hapus. Pada file edit dan hapus terdiri juga kode-kode untuk mengupdate data, mendelete data dengan perintah if I set yang diperintahkan ketika ditekan data tersebut diedit atau bisa dihapus sesuai kemauan Anda. Kode OOP. Pada website CRUD saya diberi nama OOP dengan file terdiri dari 6 PHP file yang terdiri dari koneksi, edit, hapus, tambah, dan lihat, dan setting. Semua kode OOP. Simpulan. Pada kesimpulan kali ini adalah website CRUD dari pembuatannya yang dasar sampai dengan metode OOP dapat berjalan dengan baik, namun dalam sisi pembuatan menurut saya terjadi banyak perbedaan yang jika saya simpulkan adalah ketika kita membuat CRUD dengan metode dasar, kita dapat membuat dalam satu file yang berisi HTML dan PHP jika dibandingkan dengan pembuatan menggunakan OOP yang sangat berbeda. Dengan adanya satu file menggunakan sebuah kesimpulan kode perintah yang dapat dijalankan, semua file yang dapat saya simpulkan adalah penggunaan OOP efisien daripada metode yang dasar karena kode dapat terlihat rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang CRUD, perbedaan CRUD dan PHP dasar dan OOP PHP. Nah, apa itu CRUD? CRUD dari singkatannya Create, Read, Update, dan Delete. Itu adalah operasi 4 dasar yang biasa dilakukan pada data dalam sistem manajemen basis data atau aplikasi web. Perbedaan CRUD pada PHP plus OOP, yang satu ada struktur kode yang lebih mudah dipelajari, keamanan. Nah, struktur kode dalam PHP dasar CRUD dapat diimplementasikan menggunakan fungsi dasar seperti MySQL query dan kode lainnya, sedangkan pada CRUD OOP PHP menggunakan kode yang lebih terorganisir dengan konsep pewaris, abstrak, dan polisme, dan yang kemungkinan yang lebih mudah mengembangkan aplikasi yang kompleks. Nah, perbandingan antara
codingan CRUD dasar dan CRUD OP adalah bahwa dengan menggunakan OP kita dapat mengurangi jumlah kode yang harus ditulis dan dan membuat kode lebih mudah dipelihara. Namun memerlukan waktu dan usaha lebih untuk mempelajari konsep dan teknik-teknik OOP. Sementara itu dengan menggunakan pendekatan dasar, kita dapat dengan cepat menulis kode untuk melakukan operasi CRUD, tetapi kode yang dihasilkan cenderung lebih sulit dipelihara. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan tergantung pada kebutuhan dan kemampuan tim pengembang. Nah, kesimpulan pada penggunaan PHP dasar dan OOP PHP tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas proyek. Jika proyek relatif sederhana, maka PHP dasar mungkin lebih mudah dipahami dan diterapkan. Namun, untuk proyek yang lebih kompleks dan besar, OOP PHP dapat memberikan struktur dan terorganisasi yang lebih baik dan memudahkan dalam pengembangan dan perawatan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafa Fauzia. Hari ini saya akan mempresentasikan perbedaan CRUD pada PHP dasar dan PHP OOP. Sebelumnya, apa itu CRUD? CRUD merupakan istilah populer pada kalangan back-end developer yang merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete. Keempat hal tersebut merupakan perintah dengan peran yang esensial dalam sebuah aplikasi database yang sifatnya relasional karena dapat dibaca, disisipkan, diedit, serta memanipulasi dan menghapus data pada tabel. Terdapat perbedaan antara CRUD pada PHP dasar dan PHP OOP. Sebelumnya, PHP OOP itu merupakan paradigma pemrograman berorientasi objek atau yang disingkat dalam bahasa Indonesia PBO. Sedangkan PHP dasar adalah paradigma berorientasi tanpa objek. Perbedaan yang pertama di sini adalah struktur kode. Pada PHP dasar, CRUD biasanya diimplementasikan menggunakan fungsi seperti MySQL _query dan datanya bersifat bebas bergerak di sekitar sistem dari satu fungsi lain. Sedangkan pada OOP PHP CRUD, data bersifat privat dan tidak dapat diakses oleh fungsi luar karena diimplementasikan menggunakan konsep-konsep seperti class, object, method, dan property. Di sini ada perbedaannya. Ini merupakan contoh dari file create PHP dasar menggunakan MySQL query, dan di sini merupakan contoh CRUD PHP OOP dengan menggunakan public function read, create, delete, dan yang lainnya. Yang kedua, perbedaannya adalah penggunaan objek. Pada OOP dasar, objek tidak terlalu diperlukan karena CRUD dapat dijalankan melalui fungsi-fungsinya. Dan pada OOP PHP, objek sangat diperlukan karena CRUD dapat dioperasikan melalui objek karena data pada OOP dasar bersifat pasif, sedangkan OOP PHP bersifat lebih aktif. Dan yang ketiga, perbedaannya yaitu pada keamanannya. Pada PHP dasar, kode biasanya ditulis dengan cara prosedural dan tidak terstruktur. Hal ini dapat membuat kode menjadi lebih sulit untuk dipelihara dan mengakibatkan keamanan yang buruk karena mudah untuk membuat kesalahan pemrograman yang dapat menyebabkan kerentanan keamanan. Sementara pada OOP PHP, kode dibuat dengan menggunakan konsep objek yang memungkinkan untuk membuat struktur yang lebih terorganisir dan mudah dipelihara. Selain itu, PHP dasar atau PHP natif dan PHP OOP memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang pertama ini ada kekurangan dan kelebihan PHP dasar. Kekurangannya yaitu program sulit pada bagian perawatan. Yang kedua, kode terlihat tidak rapi dan juga program sulit diterjemahkan. Sedangkan kelebihannya yaitu memiliki algoritma yang sederhana dan efektif, kode program mudah dipahami, memiliki 3 struktur dasar yakni struktur berurutan, struktur seleksi, dan struktur perulangan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan OOP PHP. Kekurangannya itu membutuhkan memori yang lebih besar dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lainnya dan mudah mengembalikan kode sehingga sulit untuk menyembunyikan programnya.
Dan kelebihannya yaitu penggunaan kelas yang hemat. Dengan menggunakan metode kita tidak perlu tahu teknis yang ada dalam program. Yang ketiga, fungsi yang satu tidak akan mempengaruhi fungsi yang lainnya, jadi kita tetap bisa membuat beberapa fungsi di dalam satu kelas. Yang keempat, kelebihannya yaitu mempermudah pembuatan library dan mudah dibaca dan kodenya lebih terstruktur, serta memiliki sintaks seperti C dan C++. Perbedaan cerut PHP kesimpulannya adalah perbedaan cerut PHP dasar dan PHP OOP adalah dengan metode OOP bisa lebih efektif dan cepat karena adanya pengembangan kelas secara kesatuan dan menggunakan fungsi-fungsi yang ada sehingga dapat mempersingkat waktu. Namun OOP PHP juga lebih rumit dan sulit dipahami dibandingkan cerut PHP dasar. Jadi kedua cerut pada PHP dasar dan PHP OOP ini memiliki kekurangan kelebihannya masing-masing. Tergantung penggunaan kebutuhan kita untuk jangka waktu yang digunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.